Di acara pernikahanku, aku menyajikan teh untuk ibu mertua. Ia dengan sengaja menyiramkan secangkir teh panas itu ke tubuhku di depan para tamu. Aku melangkah pergi dengan tenang. 15 menit kemudian, keluarga suamiku hancur berantakan. Tepat di tengah ballroom bintang 5 yang megah di Jakarta Pusat, ibu mertuaku memamerkan senyum merendahkan lalu menyiramkan segelas teh panas tepat ke wajahku, disaksikan oleh 400 tamu yang terperangah. Sementara suamiku dengan dingin membentak keras, cepat bersujud dan minta maaf pada ibu, dasar kampungan. Aku berdiri di sana, di tengah pusat pesta pernikahan termewah di Jakarta Pusat. Cahaya dari lampu gantung kristal yang megah di langit-langit menjulang tinggi, memancarkan kilau emas yang mewah. Namun, entah mengapa aku merasa kedinginan hingga ke tulang. Di luar sana, terik matahari Jakarta di siang hari terasa membakar, tetapi di dalam sini hati manusia terasa jauh lebih dingin daripada es. Hari ini adalah hari pernikahanku dan Bima. Aku menatap gaun pengantin yang kukenakan. Ini adalah gaun yang kupilih sendiri di sebuah butik pengantin biasa. Harga sewanya hanya 1 juta rupiah. Gaun ini sangat sederhana, tanpa taburan batu permata, tanpa ekor gaun yang menjuntai panjang, benar-benar tenggelam di tengah kemewahan ruang pesta ini. Di sekelilingku, terdengar rekan bisnis yang sengaja diundang keluarga Bima untuk memamerkan status sosial mereka. 3 tahun belakangan ini, aku hidup di balik kedok seorang gadis yatim piatu yang miskin, bekerja sebagai staf akuntan rendahan demi mencari cinta yang tulus. Aku sempat percaya dialah pria itu. Aku telah menggunakan uang pribadiku, diam-diam menciptakan berbagai peluang, memberikan kontrak-kontrak besar, hingga perusahaan konstruksi milik Bima yang awalnya hanya kantor kecil berubah menjadi perusahaan ternama. Aku sempat berpikir hari ini akan menjadi hari aku memetik buah manis. Hari di mana aku bisa dengan bangga memberitahunya tentang identitas asliku, bahwa aku adalah Nabila Wijaya, putri tunggal Presiden Direktur Grup Wijaya. Namun, hidup tidak seindah mimpi. Tiba saatnya upacara teh apai, penyajian teh untuk orang tua. Ibu Tari, ibu mertuaku, duduk dengan angkuh di atas kursi beludru merah di tengah panggung. Ia mengenakan kebaya beludru hitam bersulam benang emas dengan motif naga dan burung phoenix, leher dan tangannya dipenuhi perhiasan emas yang menyilaukan. Wajahnya dirias tebal, tapi tak bisa menyembunyikan raut ketus. Ia menatapku dengan sinis saat melihatku melangkah maju, membawa nampan teh. Aku menundukkan kepala. Kedua tanganku mengangkat cangkir teh yang masih mengepul panas, dengan penuh hormat berkata, "Ibu, silakan diminum tehnya." Ibu Tari tidak langsung menerimanya. Ia melirik sepatu hak tinggiku yang sudah usang, lalu mengalihkan pandangannya pada gaun pengantinku yang murahan. Tatapannya setajam pisau, menusuk langsung ke relung hatiku dengan penghinaan yang telanjang. Ia tersenyum sinis, senyuman meremehkan yang menantang. "Coba kau lihat dirimu sendiri, apa kau lebih mirip pembantu daripada pengantin? Keluarga ini benar-benar sial harus memungut perempuan sepertimu, ibarat tikus jatuh di lumbung padi." Setelah berkata begitu, ia mengulurkan tangan seolah hendak menerima cangkir teh itu. Namun, tepat saat jarinya menyentuh tepi cangkir, ia tiba-tiba mengibaskan tangannya dengan keras. Prang! Bunyi porselen pecah berkeping-keping di lantai panggung terdengar begitu nyaring. Di saat yang sama, air teh yang mendidih itu menyiram lurus ke wajah dan leherku. Rasa perih dan panas langsung menyengat, membuatku pusing. Air mata refleks berlinang, tetapi aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak mengeluarkan jeritan. Kulit leherku yang tipis langsung memerah. Seluruh ruangan mendadak hening, 400 pasang mata tertuju ke panggung. Aku berdiri mematung, air teh menetes-netes dari sisa rambutku ke pipi. Aku tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ibu mertuaku, tepat di hari paling penting dalam hidup putranya, bertindak sekejam ini di depan begitu banyak tamu. Ibu Tari tiba-tiba berdiri, menunjuk tepat ke wajahku dan berteriak, "Kalian lihat saja, dia sebodoh ini. Menyajikan secangkir teh untuk ibu mertua saja, tidak becus, bagaimana mungkin dia bisa mengurus rumah tangga keluarga Pratama ini? Dasar kampungan ceroboh, kau sengaja mau membuatku melepuh ya?" Aku menengadah menatap Bima, berharap menemukan perlindungan dari suami yang kucintai dengan sepenuh hati. Bima berdiri tepat di sebelahku,
Setelan jas hitam bermereknya membuat penampilannya tampak tampan dan sukses. Namun, tatapan matanya padaku saat ini begitu dingin dan asing, sangat menakutkan. Ia sama sekali tidak melangkah maju untuk memeriksa luka bakar di leherku, bahkan tak memegangiku sedikit pun. Bima mengerutkan kening, suaranya yang berat namun penuh nada memerintah terdengar melalui mikrofon. Nabila, apa yang kau lakukan? Kau tahu ini hari apa? Berani-beraninya membuat keributan? Cepat bersujud dan minta maaf pada ibu sekarang juga. Jangan membuat malu keluargaku. Jantungku serasa diremas kuat-kuat. Ia menyuruhku bersujud di tengah keramaian ini, padahal akulah yang disiram air panas ke wajahku. Pada saat itu, Laras, sekretaris pribadi Bima yang juga diatur oleh Ibu Tari sebagai pengiring pengantin, berdiri tepat di belakangku. Ia buru-buru maju. Perempuan itu mengeluarkan sapu tangan, berpura-pura dengan penuh perhatian mengelap noda air di gaunku, namun tangannya diam-diam mencubit keras lengan atasku hingga terasa sangat sakit. Ia berbisik pelan, cukup untuk didengar oleh kami bertiga, dengan nada penuh sindiran. Mbak Nabila, sadar diri sedikitlah. Mas Bima sekarang sudah jadi direktur besar, kalau Mbak begini, siapa yang berani kerja sama dengannya? Cepat sujud dan minta maaf pada ibu, sebelum Mbak diusir pulang kampung untuk menggembala bebek. Aku menatap Laras, lalu menatap Bima, dan akhirnya pandanganku berhenti pada wajah penuh kemenangan Ibu Tari. Selama 3 tahun ini, aku menahan diri mencuci piring dan menyapu lantai, menahan diri mendengar cacian Ibu Tari, menahan diri melihat kelakuan genit Laras. Semua itu kulakukan hanya karena aku percaya Bima mencintaiku. Namun detik ini, tirai panggung telah diturunkan. Sandiwara tentang keluarga bahagia yang berusaha kubangun telah hancur sepenuhnya. Ternyata di mata mereka, aku hanyalah gadis kampung yang beruntung mendapat durian runtuh, parasit yang harus tahu diri, menundukkan kepala, dan patuh. Pengorbanan diam-diamku, mereka anggap sebagai suatu kewajaran. Rasa perih di leher tak seberapa dibandingkan dengan luka sayatan di hatiku, namun anehnya, justru di puncak momen penghinaan itu, pikiranku menjadi sangat jernih. Ketenangan yang dingin menyelimuti benakku. Aku mengerti bahwa cinta yang kucari selama ini telah mati saat cangkir teh itu pecah berkeping-keping. Nabila yang dulu, gadis akuntan yang lembut dan penurut, telah mati. Kini yang berdiri di hadapan mereka adalah Nabila Wijaya, pewaris tunggal grup Wijaya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma teh premium yang wangi bercampur dengan parfum mahal Laras menusuk hidungku, menciptakan campuran aroma yang memuakan. Aku perlahan melepaskan kedua tanganku dan berdiri tegak. Suasana di ballroom masih hening. Hanya terdengar dengungan pelan dari AC sentral dan bisikan pelan para tamu di meja depan. Aku tidak menangis. Sama sekali tidak boleh menangis. Air mata orang yang lemah hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Sedangkan air mata orang yang kuat adalah barang mewah yang tidak pantas diberikan kepada mereka yang tak layak. Aku dengan tenang mengangkat tangan, melepaskan tudung pengantin veil yang mengganggu. Aku mengambil sapu tangan dari saku, dengan lembut mengusap tetesan air teh di wajahku. Gerakanku perlahan, santai, sangat bertolak belakang dengan ketakutan dan kegugupan yang diharapkan oleh Ibu Tari dan Bima. Aku mengangkat pergelangan tanganku dan melihat jam. Jam tangan kulit usang yang selalu kupakai setiap hari. Jarum jam menunjuk ke angka 11, jarum menit di angka 45. Pukul 11.45 siang, batinku dalam hati. Keluarga Pratama, kalian hanya punya sisa waktu tepat 15 menit lagi untuk menikmati apa yang kalian sebut sebagai kehormatan dan kekayaan. Melihat aku tak bersujud, apalagi menangis memohon, Ibu Tari mulai kehilangan kesabaran. Ia berkacak pinggang, suaranya yang melengking kembali terdengar. Kau tuli ya, perempuan sialan? Suamimu menyuruhmu sujud minta maaf padaku. Kenapa kau masih mematung di sana? Benar-benar anak tak terdidik. Bima pun ikut maju, mencengkeram erat pergelangan tanganku, meremasnya begitu kuat hingga aku bisa merasakan kuku-kukunya menusuk kulitku. Nabila, jangan sampai aku harus memakai cara kasar. Hari ini ada banyak rekan bisnis penting, kau mau menghancurkan karierku, ya? Sujud sekarang. Aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke mata Bima. Mataku yang hitam kelam saat ini tak lagi memancarkan kepatuhan yang lembut seperti biasanya, melainkan tatapan tajam, dingin, dan penuh wibawa yang membuat Bima
Tanpa sadar tertegun, cengkeramannya sedikit mengendur. Aku bersuara dengan jelas dan tegas, bergema ke seluruh penjuru ruangan tanpa perlu mikrofon. Teh ini adalah teh putih premium dari Pegunungan Tinggi, harga pasarannya 3 juta rupiah per 100 gram. Moral kalian sekeluarga, kalau digabungkan, bahkan tidak sebanding dengan nilai secangkir teh yang baru saja kusajikan, apalagi mau menyuruhku bersujud. Perkataanku bagaikan sember air dingin yang disiramkan langsung ke wajah mereka sekeluarga. Ibu Tari ternganga, matanya melotot tajam. Laras yang berdiri di samping juga terkejut, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sedangkan Bima, wajahnya memerah karena marah dan malu. Kau, beraninya kau bicara seperti itu pada ibuku? Kau sudah gila. Bima menggeram. Aku tersenyum sinis. Senyum merendahkan yang kutujukan pada kebutaanku sendiri selama 3 tahun ini. Aku perlahan melepaskan cincin kawin di jari manisku. Cincin emas biasa yang sangat tipis, dengan mata zirkonia sekecil debu, yang dibelikan Bima untukku dengan dalih, pakai ini dulu sementara, nanti akan kuganti yang lebih baik. Aku memegang cincin itu, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya, lalu melepaskannya. Tring! Cincin itu jatuh, membentur pecahan cangkir teh di lantai, menciptakan suara logam yang dingin dan tegas. Benda itu tergeletak begitu saja di tengah genangan air teh, tampak remeh dan murahan, sama persis seperti pernikahan ini. Kukembalikan padamu, ucapku dengan nada yang sangat tenang. Sandiwara ini cukup sampai di sini. Aku, Nabila, secara resmi menyatakan pernikahan ini batal. Mulai detik ini, aku dan keluarga Pratama tidak punya hubungan apapun lagi. Di bawah panggung, bisik-bisik mulai pecah dan semakin riuh. Pengantin wanitanya kenapa itu berani sekali membatalkan pernikahan di atas panggung. Keluarga itu terlalu menekan. Kalau aku jadi dia, aku juga akan pergi. Tapi dia pakai hak apa berani bicara sebesar itu? Kelihatannya miskin sekali. Laras melihat situasi mulai tak terkendali, buru-buru berlari mengambil mikrofon, mencoba menyelamatkan keadaan. Tamu-tamu yang terhormat, Mbak Nabila hari ini kondisi psikologisnya sedang tidak stabil, mungkin karena tekanan akan masuk ke keluarga kaya, jadi bicaranya ngelantur. Mohon dimaklumi, acara pernikahan akan tetap dilanjutkan. Tutup mulutmu, bentakku, memotong ucapan Laras. Aku menoleh menatapnya, pandanganku seolah menembus relung hatinya. Kau pikir aku tidak tahu kau dan Bima diam-diam berselingkuh selama 6 bulan ini? Gaun yang kau pakai itu juga dibeli pakai uang perusahaan Bima. Dari mana uang itu berasal? Kau mungkin tidak tahu, tapi Bima tahu persis. Wajah Bima pucat pasi, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Ia tidak mengerti mengapa istrinya yang kampungan dan lugu hari ini berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda, begitu tajam dan menakutkan. Ia berniat menerjang maju untuk membungkam mulutku. Namun tepat pada saat itu, suara dentang lonceng besar dari Gereja Katedral Jakarta di kejauhan terdengar bergema. Teng, teng, pukul 12 siang. Waktu yang ditakdirkan telah tiba. Sisa 15 menit mereka sudah habis. Aku mundur selangkah, melipat tangan di dada, memandang Bima dan Ibu Tari dengan tatapan kasihan. Bersiaplah, keberuntungan kalian sudah berakhir. Tepat setelah aku selesai bicara, nada dering telepon di saku celana Bima berbunyi nyaring. Di saat yang sama, ponsel Ibu Tari yang ada di bunyi Andi, bunyi Laras, juga ponsel milik Laras sendiri berdering serentak secara bertubi-tubi. Suara-suara panik itu memecah ketegangan, menandakan badai dahsyat yang akan segera menghantam keluarga Pratama di tengah pesta mewah ini. Dering telepon tak henti-hentinya bersahutan, seperti orkestra kepanikan. Bima mengerutkan kening, dengan kesal merogoh ponselnya. Awalnya ia berniat mematikannya untuk mengurusku dulu, tapi saat melihat nama penelepon di layar, raut wajahnya seketika berubah. Itu adalah nomor Pak Anton, Direktur Keuangan Grup Wijaya, mitra terbesar, pemegang urat nadi modal, untuk proyek perumahan elit yang sedang digarap perusahaan Bima. Bima buru-buru menggeser layar dan menjawab panggilan. Nada bicaranya berubah 180 derajat, menjadi sangat menjilat dan penuh ketakutan. Halo, selamat siang Pak Anton. Iya, saya sedang melangsungkan resepsi. Bapak menelpon ada instruksi apa?
Aku berdiri mengamati. Sudut bibirku sedikit menyungging. Entah apa yang dikatakan dari ujung telepon sana, yang jelas wajah Bima berubah dari merah padam menjadi sepucat kertas. Bibirnya gemetar terbata-bata. Kenapa bisa begitu, Pak? Tarik modal? Pak, tolong tenang dulu. Kontrak kita kan sudah ditandatangani. Klausul mana yang saya langgar, Pak? Pak Anton. Tangan Bima terkulai lemas, ponselnya nyaris jatuh. Ia menatapku dengan linglung, lalu menatap Ibu Tari dengan tatapan sangat panik. Grup Wijaya. Mereka mengumumkan pembatalan kontrak. Menarik seluruh modal investasi ratusan miliar detik ini juga, bisik Bima dengan suara parau karena ketakutan. Belum sempat Bima menguasai diri. Ponsel Ibu Tari yang dipegang Laras juga bergetar hebat. Ibu Tari merebut ponsel itu, lalu membentak, "Siapa yang menelepon jam segini? Mengganggu saja." Namun baru mendengar beberapa kalimat, Ibu Tari sudah terhuyung, terpaksa berpegangan pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Apa? Bank memblokir aset? Kenapa diblokir? Keluarga saya berbisnis dengan jujur, dokumen pinjaman palsu apa? Kalian memfitnah? Saya akan tuntut. Ibu Tari berteriak ke telepon, tapi balasannya hanya nada putus yang dingin. Ia menoleh menatap putranya. Wajahnya seputih kapas. Bima, pihak bank menelepon, mereka memblokir semua rekening. Mereka bilang perusahaanmu dicurigai memalsukan laporan keuangan untuk mendapat pinjaman. Mereka bahkan mau menyegel rumah mewah kita di Pondok Indah. Ini bagaimana ceritanya, Nak? Saat ini, suasana di dalam ballroom mulai kacau. Para tamu yang duduk di bawah sana bukanlah orang bodoh. Mereka adalah rubah tua di dunia bisnis. Mendengar sayup-sayup kata tarik modal, blokir aset, penipuan, mereka langsung paham bahwa kapal bernama perusahaan Bima sedang tenggelam. Ponsel Laras juga berdering. Setelah mendengarnya, wajahnya memucat, ia berpaling pada Bima. "Mas Bima," para subkontraktor menelepon. Mereka bilang, dengar kabar perusahaan mau bangkrut, jadi mereka bawa orang demo ke kantor untuk tagih utang. Mereka ancam kalau sore ini uang material tidak dibayar, mereka akan menghancurkan kantor. Kabar buruk datang bertubi-tubi seperti gelombang tsunami yang menenggelamkan keangkuhan keluarga Pratama. Bima berdiri di tengah panggung, berkeringat deras hingga kemeja di balik jas mahalnya basah kuyup. Ia melihat sekeliling untuk minta tolong, tapi hanya mendapat tatapan canggung dan menghindar. Seorang direktur bank yang duduk di meja VIP berdiri, merapikan dasinya, lalu berkata dingin pada orang di sebelahnya, "Ayo pulang. Ini sih namanya kebangkrutan berantai, kalau bertahan di sini bisa kena getahnya. Repot kalau sampai dituduh dekat dengan penjahat ekonomi." Pria itu berjalan keluar lebih dulu, memicu gelombang para tamu yang buru-buru berdiri dan pergi. Orang-orang yang tadinya bersalaman sambil tertawa, memuji Bima sebagai pengusaha muda berbakat, kini berbalik pergi tanpa pamit. Bunyi kursi diseret di lantai, suara langkah kaki tergesa-gesa menciptakan pemandangan yang kacau dan memalukan. Ibu Tari yang melihat tamu-tamunya pada pulang mendadak panik, berlari turun, menahan tangan seorang ibu teman sosialitanya. Jeng tetap di sini dulu, makanannya baru mau dihidangkan. Ini cuma salah paham, Jeng." Ibu itu menghempaskan tangan Ibu Tari. Ia mengibaskan lengan bajunya seolah takut tertempel kotoran. "Sudahlah, Bu, saya ada urusan mendesak." Keluarga ibu dituduh menipu sampai ditelepon bank begitu. "Saya tidak berani ikut campur. Minggir, saya mau pulang." Hanya dalam waktu 10 menit, ballroom pernikahan yang tadinya luas dan mewah itu seketika menjadi kosong melompong dan dingin. Meja-meja penuh hidangan mewah yang belum tersentuh, tergeletak dingin. Yang tersisa hanyalah keluarga Bima, Laras, para pramusaji yang kebingungan, dan aku. Bima berbalik menatapku, matanya merah dipenuhi urat-urat kemarahan. Rasa takut dan putus asa berubah menjadi amarah yang gila. Ia menerjang maju, mencengkeram kerah bajuku, dan berteriak, "Ini ulahmu kan? Kau yang bawa sial ke keluargaku kan? Dari sejak kau kunikahi, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Kenapa tepat hari ini semua musibah ini terjadi? Kau memang pembawa sial." Aku menepis kuat tangan Bima, merapikan kerah bajuku, menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. "Kau masih belum paham juga?" kataku. "Bima Pratama, kau pikir grup Wijaya tiba-tiba menarik modal,
Bank tiba-tiba memblokir aset dan subkontraktor tiba-tiba tahu kabar untuk menagih utang. Aku maju selangkah, mendekatkan wajahku padanya, suaraku sedingin es. Semua itu atas perintahku. Bima membeku, melangkah mundur sambil tergagap. Au bilang apa? Memangnya kau, siapa berani memberi perintah pada grup Wijaya? Aku tersenyum, senyuman penuh misteri dan kekuasaan. Kau ingin tahu siapa aku? Biar kutunjukkan ini padamu. Bima menatapku lekat-lekat, matanya membelalak penuh keraguan bercampur ketakutan. Di kepalanya, aku hanyalah staf akuntan rendahan dengan gaji UMR, hidup bergantung pada gajinya. Bagaimana mungkin aku punya kaitan dengan kekuatan raksasa itu? Aku merogoh saku rahasia di bagian dada gaun pengantinku, mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak yang berkilau di bawah lampu panggung, sebuah flash disk. Aku mengangkat flash disk itu di depan wajah Bima. Suaraku tenang tapi setiap kata terasa seberat ribuan ton. Kau ingat 3 tahun lalu saat perusahaanmu berada di ambang kebangkrutan karena utang pajak dan manajemen yang buruk? Siapa yang begadang semalaman selama 2 bulan penuh untuk membereskan seluruh pembukuanmu? Siapa yang mengajarimu celah hukum, cara merestrukturisasi kredit macet agar kau bisa meminjam modal dari bank? Bima menelan ludah, ingatannya kembali. Benar, akulah orangnya. Dulu dia hanya mengira aku adalah akuntan yang rajin dan pantas dikasihani sedikit. Dia memanfaatkan otakku habis-habisan tanpa memberi bonus sepeser pun. Itu kau. Cicit Bima. Benar, itu aku. Aku melanjutkan dengan nada tegas. Di dalam flash disk ini berisi seluruh bukti kejahatanmu selama 3 tahun terakhir. Dari penggelapan pajak, mendirikan perusahaan fiktif untuk pencucian uang, hingga kau mencuri material dan menggunakan bahan berkualitas rendah di proyek apartemen Mawar Merah. Mendengar nama apartemen Mawar Merah, wajah Bima seputih kapas. Itu adalah proyek terbesarnya, sekaligus tempat di mana ia paling banyak korupsi. Kalau hal ini terbongkar, dia bukan hanya bangkrut, tapi juga akan membusuk di penjara. Laras yang berdiri di sampingnya mendengar hal itu langsung gemetar, berpegangan erat pada lengan Bima. Perempuan itu juga ikut serta memalsukan dokumen pembelian material proyek tersebut. Kau mengancamku? Bima berusaha terlihat tegar tapi suaranya bergetar mengkhianatinya. Kau ini istriku, kalau aku dipenjara kau juga akan kehilangan segalanya, kau tak akan berani melakukannya? Aku tertawa keras, tawaku menggema di ballroom yang kosong itu terdengar sangat ironis. Istrimu? Kau baru saja menyuruhku sujud minta maaf, baru saja membiarkan ibumu menyiram air panas ke wajahku. Ikatan suami istri itu sudah berakhir detik itu juga. Soal aku akan kehilangan segalanya, kau salah besar. Aku berjalan mendekati meja piramida gelas wine, mengambil mikrofon, dan bicara dengan pelafalan yang jelas. Aku bukan sekadar pembuat laporan keuanganmu. Aku adalah orang di balik layar yang menyetujui semua pinjamanmu di Bank Mitra. Aku yang diam-diam memperkenalkanmu pada kontraktor-kontraktor besar. Tanpaku, kau pikir pria tak berguna yang hanya tahu hura-hura dan menjilat sepertimu bisa duduk di kursi direktur itu? Ibu Tari yang baru tersadar langsung menerjang hendak merebut flash disk di tanganku. Anak sialan, serahkan itu padaku. Kau mau membunuh suamimu? Membunuh keluargaku? Dasar perempuan jahat. Serahkan. Aku dengan gesit menghindar ke samping, membuat Ibu Tari menerkam angin dan jatuh tersungkur ke lantai panggung. Kebaya bludru hitam mewahnya kotor terkena debu, ia terlihat sangat menyedihkan. Ibu Bima dan Hana, adik perempuannya, menjerit dan berlari memapahnya berdiri. Bima beralih menatapku, matanya memancarkan niat membunuh. Anjing yang terdesak akan menggigit. Ia tak lagi mempertahankan raut wajah palsunya sebagai pria terhormat, watak premannya keluar. Perempuan jalang, kalau kau tak mau serahkan, jangan salahkan aku bertindak kasar. Hari ini akan kuhajar kau sampai kau memuntahkan flash disk itu. Bima menggulung lengan bajunya dengan beringas menerjangku. Laras dan Hana juga ikut-ikutan, berniat mengepung untuk memegangi kaki dan tanganku agar Bima bisa memukulku. Mereka pikir aku masih gadis lemah dan sendirian seperti biasanya. Aku berdiri mematung, sama sekali tidak gentar, tanganku masih menggenggam erat flash disk itu. Aku menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Brak, pintu utama ballroom terbuka paksa.
Hembusan angin kencang berhembus masuk, membawa aura intimidasi yang sangat kuat dari rombongan yang baru datang. Bima terhenti, kepalan tangannya masih melayang di udara. Seluruh keluarga Pratama menoleh ke arah pintu. Dari luar, seorang pria parubaya, berambut putih namun bertubuh tegap, mengenakan setelan jas ekor burung yang rapi, melangkah masuk. Di belakangnya, 20 pengawal berpakaian serba hitam, berkacamata hitam, berbadan besar bak tembok baja yang bergerak. Mereka dengan cepat menyebar, membentuk 2 barisan pagar betis yang berwibawa, menyisakan karpet merah di tengah. Pria yang adalah kepala pelayan itu melangkah dengan pijakan mantap, suara sepatu kulitnya beradu dengan lantai marmer berbunyi klak-klak, penuh kuasa. Ia berjalan lurus ke arah panggung, tatapan matanya yang tajam menyapu kerumunan Bima, membuat mereka ketakutan dan mundur. Ia berhenti tepat di hadapanku, meletakkan tangan kanan di dada kiri, membungkuk 45 derajat, suaranya yang berat dan penuh hormat terdengar. "Nona besar, saya datang untuk menjemput Anda pulang." Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas melihat kehadiran pria ini. Bima, Ibu Tari, Hana, dan Laras berdiri terpaku, mulut mereka menganga lebar. Mereka mengenali pria ini. Ini adalah Pak Haris, kepala pelayan legendaris dari keluarga Grup Wijaya, pria yang sering muncul di majalah bisnis mendampingi sang presiden direktur, terkenal sebagai tangan kanan yang paling diandalkan dan sangat setia. Kenapa Pak Haris ada di sini? Dan kenapa dia membungkuk hormat padaku, menantu miskin yang baru saja mereka hina? Bima tergagap, suaranya tertahan di tenggorokan. Pak Haris, kenapa Bapak memanggilnya Nona besar?" Pak Haris perlahan mengangkat kepala. Wajahnya yang tegas dan dingin menoleh menatap Bima. Hanya dengan satu tatapan dari Pak Haris sudah cukup membuat Bima merinding. "Anda tidak punya hak untuk bertanya," ucap Pak Haris. Suaranya tidak keras tapi sangat berbobot. "Anda dan keluarga Anda telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup karena berani menghina satu-satunya pewaris dari Presiden Direktur Grup Wijaya." "Pewaris Grup Wijaya?" gumam Ibu Tari, lalu seperti tersambar petir. Ia menjerit histeris. "Tidak mungkin. Nabila itu anak yatim piatu. Dia menyewa rumah, kemana-mana naik motor butut. Bagaimana mungkin dia putri dari Grup Wijaya? Kalian pasti salah orang." Aku maju selangkah, berdiri sejajar dengan Pak Haris. Aku menatap Ibu Tari dan berkata pelan, "Saya bukan anak yatim piatu. Ibu, ayah saya adalah Kusuma Wijaya, presiden direktur dari perusahaan yang anak ibu selalu impikan untuk bekerja sama. Motor butut, kos-kosan kumuh, semuanya hanyalah ujian. Dan sangat disayangkan, ibu dan keluarga ini gagal total dalam ujian tersebut." Kebenaran yang terbuka telanjang itu membuat kaki Bima lemas. Ia jatuh berlutut di lantai. Ternyata tambang emas yang selama ini diimpikannya ada tepat di sebelah bantalnya. Tapi ia sendiri yang menghancurkannya demi mengejar hal-hal murahan dan fana. "Nabila, kau, menipuku?" rintih Bima. "Aku tidak menipumu, aku memberimu kesempatan. Tapi kau sendiri yang memilih untuk berkhianat," jawabku dingin. Pak Haris memberi isyarat. 2 pengawal bertubuh besar langsung maju, menyingkirkan keluarga Bima menjauh dariku, membentuk lingkaran perlindungan yang aman. "Nona, Bapak Presiden Direktur sedang menunggu Anda di kantor pusat untuk rapat darurat Dewan Direksi mengenai restrukturisasi investasi, termasuk penanganan pelanggaran dari perusahaan Pratama. Mobil sudah menunggu di lobi utama," lapor Pak Haris. Aku mengangguk. "Baik, ayo kita pergi." "Pak Haris, udara di sini terlalu berpolusi. Aku tidak bisa bernapas." Aku berbalik dan berjalan lurus ke arah pintu utama. Gaun pengantin murah ini seketika terlihat sangat mewah ketika dikenakan dengan aura seorang nyonya besar yang sesungguhnya. Saat aku tiba di lobi utama, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap dengan plat nomor 4 angka 9 telah terparkir di teras. Sopir bersarung tangan putih buru-buru membukakan pintu belakang, membungkuk menyambutku. Aku masuk ke dalam mobil, duduk di kursi kulit yang empuk, merasakan hawa dingin AC yang nyaman. Pintu mobil ditutup dengan suara mantap, memisahkan diriku sepenuhnya dari dunia yang berisik dan penuh kepalsuan di belakangku. Melalui kaca mobil yang gelap, aku melihat Bima dan keluarganya berlari mengejarku sampai ke pintu lobi.
Bima memukul-mukul kaca, meneriakkan namaku dengan putus asa, wajahnya terdistorsi oleh penyesalan dan ketakutan. Ibu Tari terduduk di aspal sambil menangis meraung-raung, sedangkan Laras cepat-cepat menyelinap ke kerumunan demi menghindari tanggung jawab. Mobil Rolls-Royce itu melaju mulus membelah jalanan Jakarta. Aku tak menoleh sedikit pun. Di belakangku, badai untuk keluarga Pratama baru saja dimulai. Sedangkan di depanku, ada sebuah kerajaan bisnis yang menunggu untuk kuambil alih. Permainan telah usai, dan kini saatnya aku menagih semua utang dengan impas, baik utang perasaan maupun uang. Mobil Rolls-Royce meluncur halus di jalan tol Jor, mengarah ke kawasan perumahan elit di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di luar jendela, langit Jakarta mulai berubah kelabu. Awan hitam tebal berkumpul menandakan badai akan segera turun, persis seperti suasana hatiku saat ini. Aku duduk di kursi belakang, memegang tablet, mataku terpaku pada layar yang menyiarkan langsung rekaman kamera pengawasan dari villa mewah yang selama 3 tahun ini kusebut rumah. Benar dugaanku, keluarga Bima tidak sedikit pun menunjukkan penyesalan atau mencoba menyelamatkan harga diri. Watak serakah dan murahan mereka langsung terlihat jelas saat kapal mulai tenggelam. Melalui kamera di ruang tamu, kulihat Bima berlari panik masuk ke dalam rumah. Jas mahalnya yang tadi rapi kini berantakan, dasinya longgar menggantung di leher. Ia langsung menuju brankas yang tertanam di dinding, tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Tangannya gemetar menekan kata sandi. Aku tersenyum sinis. Sandi itu sudah kuubah sejak semalam melalui sistem rumah pintar. Bima menekannya berulang kali sampai percobaan ketiga. Brankas itu mengeluarkan alarm melengking lalu otomatis terkunci total. Kesal, ia meninju dinding dan berteriak-teriak. Meski dari kamera aku tak bisa mendengar suaranya, tapi dari gerak bibirnya, aku yakin itu adalah makian paling kotor. Putus asa dengan brankas, Bima beralih mengambil ponsel. Jarinya bergerak liar di layar. Ia mencoba masuk ke aplikasi M-Banking, perusahaannya untuk mentransfer dan menyembunyikan sisa uang ke luar negeri. Tapi percuma saja Bima. Pemblokiran aset dari bank sudah aktif sejak pukul 12 siang. Sekarang, 1 sen pun tak bisa ia tarik. Aku melihatnya melempar ponselnya ke sofa, mengacak-acak rambut klimisnya dengan frustrasi. Di sudut kamera lain, di kamar utama, Ibu Tari dan Hana si adik ipar, bertingkah seperti perampok di siang bolong. Ibu dan anak itu mengobrak-abrik lemariku. Ibu Tari meraup semua perhiasan yang kutaruh di meja rias. Padahal itu hanya perhiasan imitasi murah yang kubeli agar cocok dengan peranku sebagai istri miskin. Tapi di mata Ibu Tari yang gila harta, apapun yang berkilau adalah emas dan permata. Hana tak peduli pada perhiasan palsu itu. Ia sibuk menurunkan tas-tas bermerek yang kusembunyikan di laci atas yang rahasia. Itu adalah tas-tas Hermes dan Chanel edisi terbatas yang kubeli pakai uang pribadiku sebelum menikah yang tak pernah berani kupakai di depan mereka. Mata Hana berbinar bagai lampu sorot mobil. Ia memasukkan tas kecil ke dalam tas besar, menjejalkan sebanyak mungkin ke dalam koper besar di tengah ruangan. Laras, si selingkuhan tak tahu malu, ada di dapur berusaha mencabut mesin pembuat kopi impor seharga ratusan juta rupiah. Karena tak bisa mencabut kabelnya, ia mengambil pisau daging dan dengan kasar memotong kabel itu. Aku mematikan layar tablet, menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah di dada. 3 tahun lamanya, aku memelihara anak harimau, memelihara musang di dalam rumah. Kuharap ketulusanku bisa mengubah mereka. Tapi yang kudapat hanya eksploitasi terang-terangan dan keserakahan tak berujung. Mobil berhenti di depan gerbang villa. Pak Haris yang duduk di kursi depan menoleh ke belakang, suaranya berat dan berwibawa. Nona, kita sudah sampai. Tim pengacara dan jurusita juga baru saja tiba. Aku mengangguk, merapikan ujung gaunku, mataku menajam. Buka gerbangnya, Pak. Sudah waktunya membersihkan sampah. Gerbang besi tempayang berat itu perlahan terbuka. Mobil mewahku masuk ke halaman, diikuti 2 mobil double cabin yang berisi penuh pengawal dan staf legal. Aku turun dari mobil, angin menerpa membuat rambut panjangku berkibar. Aku melangkah lurus masuk ke ruang tamu tempat Bima sedang duduk melamun seperti orang kehilangan jiwa. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang tegas di seluruh penjuru rumah. Bima mendongak. Saat melihatku,
Matanya memancarkan secercah harapan kecil, lalu seketika berubah jadi amarah. Ia melompat berdiri, berlari ke arahku. Kau masih berani menampakkan muka di sini? Cepat buka berangkasnya. Kemana uangku? Kenapa rekeningnya diblokir? Pengawalku secepat kilat maju menghalangi, mendorong Bima mundur hingga ia jatuh tersungkur ke sofa. Aku melipat tangan, menatapnya dengan setengah mata. Uangmu? Sejak kapan kau punya uang yang bisa disebut uangmu? Mendengar keributan, Ibu Tari dan Hana berlari turun dari lantai 2, membawa banyak tas dan barang bawaan. Melihatku, Ibu Tari langsung memaki. Heh, anak sialan, kau pulang. Cepat telepon bank untuk membuka blokir rekening suamimu. Kalau kau pintar, serahkan kunci berangkasnya. Aku akan ambil sedikit uang untuk jaminan masa tuaku, lalu kubiarkan kau hidup. Aku melihat tumpukan barang yang baru saja mereka jarah, hatiku dipenuhi rasa jijik. Sampai di titik ini pun mereka masih merasa di atas angin. Masih berpikir aku ini menantu miskin yang harus patuh. Ibu pikir aku kesini untuk bernegosiasi? Aku tersenyum dingin. Aku kesini untuk mengusir kalian dari rumahku. Kalimatku membuat ruang tamu yang luas itu seketika hening. Ibu Tari melotot menatapku, lalu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya melengking dan gila. Ia menunjuk wajahku, lalu bicara pada Bima dan Hana. Kalian dengar apa katanya? Rumahnya? Orang gila ini pasti terlalu syok sampai halusinasi. Villa ini fasilitas dari perusahaan untuk si Bima atas nama Direktur Bima Pratama dengan jelas. Kau ini siapa berani mengklaim ini rumahmu? Bima ikut berdiri dengan canggung, merapikan bajunya, mencoba mengaisi seharga dirinya. Nabila, jangan membuat lelucon lagi. Sertifikat rumah aku simpan di berangkas, nama pemiliknya namaku. Jangan coba-coba menipu siapapun. Aku memberi isyarat pada kepala tim pengacaraku. Pengacara Budi, pengacara pribadi keluargaku selama 20 tahun, maju ke depan. Ia meletakkan koper kulitnya di meja, membukanya dengan tenang, dan mengeluarkan tumpukan dokumen tebal serta sebuah sertifikat hak milik bersampul hijau cerah. Pengacara Budi menggeser sertifikat itu ke hadapan Bima, suaranya setegas seorang ahli hukum. Silakan saudara Bima perhatikan baik-baik. Ini adalah sertifikat hak milik SHM yang asli. Sedangkan yang Anda simpan di berangkas itu sebenarnya hanya fotokopi yang dilegalisir, disertai dengan perjanjian pinjam pakai rumah tinggal. Bima dengan tangan gemetar mengambil sertifikat itu. Ia membuka halaman pertama, tulisan nama pemilik hak atas tanah adalah Nabila Wijaya. Tercetak sangat jelas. Ia membuka halaman berikutnya. Tanggal penerbitan SHM adalah 3 tahun lalu, tepat sebelum kita menikah. Tidak mungkin, gumam Bima, wajahnya pucat pasi. Jelas-jelas aku yang tanda tangan akta jual beli, aku yang transfer uangnya. Uangku, aku memotong ucapannya. Kau transfer ke siapa? Ke perusahaan properti PT Bumi Anugrah kan? Itu adalah anak perusahaan grup Wijaya. Dan uang yang kau transfer sebenarnya adalah uangku yang kusuntikkan ke rekeningmu dengan dalih bonus proyek fiktif, supaya kau merasa sukses. Dengan kata lain, kau memakai uangku untuk membeli rumahku, tapi proses hukumnya tidak pernah selesai untuk balik nama ke namamu. Kontrak yang kau tanda tangani hanyalah perjanjian pengikatan jual beli, PPJB, bersyarat, dan syaratnya adalah kau harus jujur dan setia selama 5 tahun. Kau sudah melanggar klausul itu di tahun kedua. Tangan Bima terkulai. Sertifikat hijau itu jatuh ke meja. Ia menyadari segalanya. Semua yang dimilikinya jabatan direktur, mobil mewah, hingga villa ini semuanya adalah rancanganku, sandiwara yang kubuat untuk menguji hati manusia. Dan dia memainkan peran sebagai pengkhianat dengan sangat sempurna. Melihat putranya kalah telak, Ibu Tari menerjang merebut buku sertifikat itu, membolak-baliknya seolah ingin merobeknya. Penipu, kau menipu anakku. Aku tidak percaya ada hukum yang mengizinkanmu melakukan ini. Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Pengacara Budi membenarkan letak kacamatanya dan berkata dingin, silakan saja ibu menuntut, tapi perlu saya ingatkan. Dengan tim kuasa hukum grup Wijaya, kasus ini bisa berlarut-larut selama 10 hingga 20 tahun. Untuk saat ini, secara hukum, Nona Nabila adalah satu-satunya pemilik sah rumah ini. Kalian sedang melakukan pelanggaran masuk tanpa izin trespassing,
Laras yang sejak tadi berdiri bersembunyi di sudut ruangan tanpa suara, melihat situasi tidak menguntungkan, diam-diam melangkah hendak kabur lewat pintu belakang. "Berhenti," bentakku. Pengawal langsung memblokir pintu. Laras menoleh ketakutan, wajahnya sepucat mayat. "Laras, kau juga bagian dari masalah ini, jangan buru-buru pergi." Aku menyapu pandanganku pada mereka berempat. Kuberikan waktu tepat 30 menit. Kumpulkan semua barang yang benar-benar milik kalian, lalu enyah dari hadapanku. Lewat dari 30 menit, barang apapun yang tertinggal di rumah ini akan kuanggap sampah dan dibuang. Hana menjerit sambil menghentakkan kakinya. 30 menit bagaimana mungkin cukup? Barang-barang kami banyak, kau terlalu menindas. Aku melihat jam tanganku. Dengan santai mulai menghitung. 29 menit. Suasana di ruang tamu menegang bagai tali senar yang mau putus. Bima menatapku dengan kebencian, tapi ia tahu ia tak bisa melawan deretan pengawal berbadan besar itu. Ia mengertakkan gigi dan berteriak, "Ibu Hana, kenapa diam saja? Cepat naik dan keemasi baju, cepat." Keluarga itu pun berlarian ke lantai atas. Suara langkah kaki berdebum, suara barang bertabrakan bergemuruh, menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi. Aku duduk di sofa, dengan tenang menuangkan secangkir teh, menikmati momen kehancuran para orang serakah ini. 30 menit berlalu dengan cepat dalam kepanikan keluarga Bima. Mereka mengangkut koper-koper baju, sepatu, menumpuknya di teras. Ibu Tari sambil mengepak barang sambil memaki-maki, mulutnya tak henti-hentinya menyumpahiku dengan kata-kata paling beracun. Saat Hana menarik koper besarnya melewati lemari pajangan di ruang tamu, karena terburu-buru, ia menabrak meja kayu kecil. Sebuah vas keramik antik peninggalan dinasti Ming, barang berharga yang dihadiahkan ayahku saat syukuran rumah, bergoyang lalu jatuh ke lantai. Prang! Suara pecahan menggema, kepingan keramik terlempar ke seluruh penjuru lantai. Aku mengerutkan kening melihat tumpukan pecahan itu. Itu vas abad ke-15. Nilai budaya dan sejarahnya tak terhingga, tapi harga pasarnya saat ini tidak kurang dari 1,5 miliar rupiah. Wajah Hana pucat pasi dan ia terbata-bata. "Aku cuma tidak sengaja, vas keramik usang saja, kenapa kau berlebihan begitu?" Di waktu yang sama, Ibu Tari turun dari lantai atas memegang gunting tajam. Sambil berjalan, ia memotong habis gaun-gaun pesta dan baju-baju sutra mahalku yang ia seret dari lemari. Potongan kain berhamburan jatuh di tangga. "Kalau aku tidak bisa memakainya, akan kuhancurkan. Biar kau pakai kain gombal ini, perempuan keparat," teriak Ibu Tari dalam kegilaannya. Aku berdiri melihat pemandangan itu sambil menggelengkan kepala. Kebodohan dan emosi telah mendorong mereka ke jurang yang lebih dalam dari yang kuperkirakan. "Pengacara Budi, tolong buat berita acara kerusakan di tempat," ucapku singkat. Pengacara Budi mengangguk dan memberi isyarat pada timnya. Sekelompok tim appraisal, penilai aset, langsung masuk membawa kamera dan alat perekam. Mereka memotret vas yang pecah, memotret baju-baju yang digunting, mencatat setiap detail dengan cermat. Hanya 10 menit kemudian, secari kertas tagihan ganti rugi diletakkan di hadapan Bima. "Saudara Bima," pengacara Budi berbicara lantang. "Total kerugian yang ditimbulkan oleh keluarga Anda dalam 30 menit terakhir meliputi 1 buah vas keramik antik dinasti Ming senilai 1,5 miliar rupiah. 15 helai gaun desainer dan batik tulis sutra keraton yang hancur total senilai 1 miliar rupiah, serta biaya perbaikan kerusakan interior akibat proses pindahan. Total kerugian seluruhnya adalah 3,5 miliar rupiah pas." Bima memegang kertas itu, tangannya gemetar hebat. Matanya nyaris keluar melihat angka 3,5 miliar. 3,5 miliar. "Kalian merampok? Baju gombal ini harganya segitu?" Aku melangkah maju, memungut secabik kain sutra tenun tangan yang baru digunting Ibu Tari, lalu berkata lembut, "Ibumu tidak tahu barang bermerek, aku tidak menyalahkannya. Tapi ketidaktahuannya hari ini harus dibayar sangat mahal. Ini adalah batik tulis sutra asli keraton, per meternya puluhan juta, belum lagi ongkos desainer ternama. 3,5 miliar itu sudah kuhitung dengan harga depresiasi. Aku tidak punya uang untuk bayar." Cicit Bima, keringatnya bercucuran. "Aku tahu kau tak punya uang tunai." Aku tersenyum dingin.
Oleh karena itu, kami akan melakukan penyitaan aset saat ini juga. Aku memberi isyarat pada pengawal. Mereka langsung maju, merebut paksa jam tangan Rolex di tangan Bima, merampas kunci mobil Mercedes yang terparkir di halaman, serta perhiasan emas yang dipakai Ibu Tari. Apa-apaan kalian, maling, perampok. Ibu Tari menjerit meronta-ronta, berusaha mempertahankan kalung emasnya. Tapi bagaimana tenaganya bisa melawan pengawal profesional? Hanya dalam kedipan mata, semua barang berharga di tubuh mereka ludes dilucuti. Mobil Mercedes S450 keluaran baru harganya sekitar 3 miliar, ditambah jam tangan dan perhiasan, pas untuk menutupi ganti rugi 3,5 miliar. Kita impas, umumku. Usir mereka keluar. Para pengawal tanpa ampun menyeret Bima, Ibu Tari, Hana, dan Laras keluar dari pintu villa. Koper-koper pakaian mereka dilempar keluar, terguling di halaman beraspal yang mulai basah. Hujan badai Jakarta akhirnya turun dengan derasnya. Air tercurah bagai air terjun. Pintu gerbang besi tertutup rapat tepat di depan hidung mereka, memisahkan dunia kalangan atas yang hangat di dalam dengan kekejaman yang dingin di luar sana. Melalui layar kamera pengawasan, kulihat keluarga beranggotakan 4 orang itu berdiri menggigil di tengah hujan. Ibu Tari jatuh terduduk di genangan lumpur, menangis meratap. Bima berdiri mematung menatap gerbang yang tertutup, air hujan bercampur air mata mengalir di wajahnya yang putus asa. Hana dan Laras gemetar memeluk tas-tas yang basah kuyup. Aku berbalik masuk ke dalam, hatiku tak sedikit pun merasa kasihan. Ini baru pelajaran dasar untuk orang-orang yang hidup dengan picik. Jalan hidup masih panjang. Dan hujan ini bukanlah hujan terdingin yang harus mereka tanggung. 3 hari kemudian, detektif swasta mengirimiku dokumen tebal, beserta foto-foto kandid keadaan keluarga Bima saat ini. Aku duduk di ruang kerjaku yang sejuk di lantai paling atas gedung Menara Astra di SCBD, menyeruput kopi panas sambil membuka satu persatu foto itu. Setelah diusir dari Villa Pondok Indah dan seluruh aset berharga disita, mereka tak punya tempat berteduh. Uang tunai tidak ada, kartu ATM diblokir, teman-teman membalikkan badan, rekan bisnis menghindar. Akhirnya mereka terpaksa menyewa sebuah kamar kos kumuh yang terletak jauh di dalam gang sempit di bantaran Kali Ciliwung, daerah Jatinegara. Foto kos-kosan itu menunjukkan deretan bedeng semi permanen, temboknya mengelupas dipenuhi lumut, atap seng berkarat dan ditambal sana-sini, jalan masuknya dipenuhi sampah dan air got hitam pekat, menyebarkan bau busuk yang menyengat, bahkan hanya dari melihat fotonya saja. Kamar yang mereka sewa hanya berukuran sekitar 15 meter persegi, sempit dan lembab. 4 orang dewasa harus berdesak-desakan di ruangan pengap itu. Tanpa kasur empuk, mereka beralaskan tikar tipis tidur di lantai ubin yang dingin. Aku membaca laporan detektif. Konflik mulai memanas. Kemarin pagi, tetangga sekitar mendengar keributan hebat dari kamar mereka. Ibu Tari, karena tak tahan hidup melarat, melampiaskan semua kekesalannya pada Laras. Ia menuduh Laras sebagai pembawa sial, pelakor yang merayu anaknya untuk menceraikan istri, sehingga keluarga mereka berakhir tanpa atap. Perempuan murahan, pergi kau. Gara-gara kau keluargaku kehilangan semuanya. Kalau si Bima tidak menurutimu, si Nabila tidak akan mengamuk seperti itu. Ibu Tari memaki sambil melempar sapu lidi buntung ke arah Laras. Laras sekarang juga tidak lagi menunjukkan sikap menjilat seperti dulu. Ia memperlihatkan watak aslinya yang kasar. Ia menepis sapu itu dan berteriak membalas, "Nenek tua, jangan asal fitnah. Jelas-jelas ibu yang menghasut Mas Bima menceraikan Mbak Nabila." Ibu yang sengaja menyiram air panas ke wajahnya. Sekarang ibu mau menyalahkanku, aku juga korban penipuan keluarga ini. Hana hanya duduk menangis terseduh-seduh di pojokan, mengeluh rindu rumah, rindu AC, rindu makanan mewah. Ia tak mau mencari kerja, hanya bermalas-malasan menunggu durian runtuh membuat suasana kamar semakin sumpek. Sedangkan Bima, sang kepala keluarga, sekarang hanyalah seorang pemabuk. Sejak hari diusir, ia menggunakan sisa uang receh di sakunya untuk membeli minuman keras oplosan Ceu. Ia mabuk-mabukan siang malam untuk lari dari kenyataan yang kejam. Saat mabuk, ia memukul Laras, memakinya, dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Laporan juga menyebutkan Laras sudah mulai mencari kontak pria-pria hidung belang lain,
bos-bos tanggung yang ia kenal dari klub malam demi mencari sugar daddy baru untuk kabur dari gubuk reot itu. Ia sudah muak melihat Bima yang sekarang tak ubahnya seperti tumpukan sampah. Aku menutup dokumen itu dan menghela napas. Benar-benar panci menemukan tutupnya, mereka memang serasi dalam keburukan. Ketika harta dan tahta lenyap, apa yang mereka sebut cinta sejati antara Bima dan Laras menampakkan wujud aslinya, transaksi fisik dan materi murahan. Namun, aku tahu Bima tidak akan tinggal diam menunggu mati. Ia licik dan gila hormat. Saat tersudut, insting buasnya akan keluar semakin kuat dan kejam. Ia akan melakukan berbagai cara untuk bangkit, meski harus memakai cara paling kotor sekalipun. Dan benar dugaanku, telepon di meja kerjaku berdering, layar menampilkan nomor tak dikenal. Tapi aku tahu betul siapa itu. Bima pasti memakai kartu perdana baru karena nomor lamanya sudah kublokir. Aku menatap ponsel yang bergetar itu, ujung bibirku menyungging. "Halo," jawabku. "Nabila, ini aku, Bima." Suara Bima di ujung telepon terdengar parau, terkesan sangat menyedihkan dan penuh penyesalan. "Jangan dimatikan dulu, kumohon. Aku cuma mau bicara denganmu untuk terakhir kalinya." Aku bersandar di kursi, nadaku dingin. "Apalagi yang perlu dibicarakan di antara kita? Kukira kau sedang sibuk menikmati hidup bersama wanita simpanan kesayanganmu." Bima menangis sesenggukan, suara tangis palsu terdengar dari speaker. "Aku salah, Nabila. Beberapa hari ini aku hidup segan mati tak mau. Aku sadar aku sangat bodoh karena telah menyia-nyiakanmu. Si Lara sudah meninggalkanku, dia mengejekku miskin lalu kabur dengan pria lain. Sekarang aku cuma punya kamu, maukah kamu memaafkanku?" Aku diam, membiarkan dia melanjutkan naskah sandiwara konyolnya. Merasa aku tak merespons, Bima buru-buru mengeluarkan senjata pamungkasnya. "Nabila, waktu beres-beres terburu-buru itu, aku tak sengaja membawa barang milikmu. Foto almarhumah ibumu. Foto hitam putih waktu ayahmu masih muda yang biasa kau taruh di nakas. Aku tahu foto itu sangat penting bagimu. Aku mau mengembalikannya." Jantungku berdegup kencang. Foto peninggalan ibuku. Itu satu-satunya kenang-kenangan dari mendiang ibu yang meninggal saat melahirkanku. Waktu diusir, aku sudah mencari ke seluruh kamar tapi tak menemukannya. Kukira hilang saat kekacauan terjadi. Ternyata keparat ini diam-diam menyembunyikannya untuk dijadikan alat memeras. "Di mana kau menyimpannya?" Geramku berusaha menekan amarah. "Aku sedang di karaoke king di daerah Mangga Besar. Datanglah ke sini, kamar 303. Aku cuma mau menyerahkannya langsung ke tanganmu dan minta maaf secara baik-baik. Setelah itu, aku akan menghilang dari hadapanmu selamanya." Bima memohon, "Aku tahu betul, ini jebakan." Bima tak akan pernah menyesal. Dan tempat karaoke king itu terkenal sebagai sarang mafia dan preman. Dia mengundangku ke sana pasti bukan untuk minum teh, tapi aku tak bisa mengabaikan foto ibuku. Terlebih lagi, aku ingin tahu trik kotor apa yang sedang ia siapkan. "Baik, aku ke sana. Tapi kalau kau berani main-main, kau akan menyesal," jawabku. Kututup telepon, lalu menekan tombol interkom memanggil Pak Haris. "Pak Haris, siapkan mobil dan tim pengawal." Bima menungguku di karaoke king Mangga Besar. Dia menahan foto peninggalan ibuku. "Baik, Nona Besar, saya akan memerintahkan anak buah mengepung area tersebut sekarang juga. Nona tenang saja." Suara Pak Haris tenang, namun pasti layaknya paku yang menancap di baja. 1 jam kemudian, aku tiba di karaoke king. Ini adalah gedung bertingkat dengan lampu LED mencolok di depannya. Suara musik dentumannya terdengar sampai ke jalan. Aku masuk ke lobi, bau asap rokok yang dingin bercampur parfum murahan menusuk hidung, membuat mual. Aku berjalan lurus ke lantai, atas menuju ruang 303, sesuai janji. 2 pengawal pribadi mengikutiku di belakang, sementara tim pengamanan utama diam-diam sudah memblokir semua pintu keluar masuk. Aku mendorong pintu ruangan. Di dalam, lampu remang-remang, musik sudah dimatikan. Bima sedang duduk di sofa, di sebelahnya ada sebotol minuman keras yang sudah tinggal setengah. Tapi dia tidak sendirian. Di seberangnya duduk seorang pria paruh baya, bertubuh gempal, berkepala plontos, dengan bekas luka sayatan panjang dari pelipis hingga ke dagu. Wajahnya sangat menakutkan. Dia adalah Togar Brewok,
bos rentenir dan preman penguasa kawasan ini. Melihatku masuk, mata Togar berbinar. Ia menjilat bibirnya, menatapku lekat-lekat dari ujung rambut sampai ujung kaki, layaknya serigala tua melihat mangsa lezat. "Halo cantik, sudah lama dengar namamu, baru sekarang bisa bertatap muka." Togar tertawa serak, suaranya berat. Aku tak sudi meliriknya. Mataku tertuju lurus pada Bima. "Mana foto ibuku?" Bima berdiri, wajahnya merah karena alkohol, tapi matanya memancarkan kelicikan yang menjijikan. Ia menyeringai, "Sabar dulu, istriku sayang. Kenalkan, ini Bang Togar, bos besar di daerah sini. Bang Togar sangat mengagumimu, ingin mengundangmu minum segelas untuk perkenalan." Aku menjawab dingin, "Aku tak punya waktu berbasa-basi dengan kalian. Serahkan fotonya, lalu aku pulang." Bima mendekat, merendahkan suaranya berbisik, hingga aku bisa mendengar, "Nabila, aku punya utang judi 15 miliar pada Bang Togar." Bang Togar bilang, "Asalkan kau mau melayaninya 1 malam, utangku lunas. Tolonglah aku kali ini, anggap saja balas budi selama 3 tahun jadi suami istri. Toh kau tidak rugi apa-apa, kau kan sangat kaya." Tawaran menjijikan itu membuatku merinding mual. Dia berani melacurkan mantan istrinya untuk melunasi utang? Kerendahan moral manusia ini sudah melampaui batas imajinasiku. "Kau pikir aku ini barang dagangan yang bisa kau jual beli?" Aku menatapnya tajam. Togar berewok berdiri, memegang gelas likur melangkah mendekat. "Ayolah, Nona, jangan kaku begitu. Minum dulu sama abang. Habis itu kita urus sisanya. Abang janji bakal main lembut." Ia menyodorkan gelas itu ke depan wajahku. Aku bisa mencium bau obat bius yang menyengat bercampur dengan alkohol. Jebakan yang sangat amatir. Aku menatap gelas itu, lalu melihat wajah Angku Bima dan tatapan lapar Togar. Sebuah senyum misterius terukir di bibirku. "Boleh saja, kalau mau minum, ayo." Aku mengulurkan tangan mengambil gelas itu. Namun bukannya meminumnya, aku mendadak menyiramkan cairan keras dan pedas itu langsung ke wajah Togar berewok. "Ar!" Togar menjerit kesakitan saat alkohol keras masuk ke matanya. Bima panik menerjangku. "Kau ngapain? Dasar gila." Aku mengayunkan tangan menampar wajah Bima dengan tenaga penuh, membuatnya terhuyung dan jatuh ke sofa. "Kalianlah yang gila," kataku sedingin es. "Berani menjebak calon pewaris grup Wijaya, kalian bosan hidup ya." Pintu ruang VIP tiba-tiba ditendang terbuka. Pak Haris bersama barisan pengawal menyerbu masuk. Alat kejut listrik stun gun tergenggam siap di tangan. Situasi berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Pintu ruangan tertutup kembali di belakangku, memutus keributan karaoke king dari dalam ruangan ini. Bau minuman keras dan asap rokok yang pekat membuat perutku mual. Di hadapanku, Bima dan Togar menatap gelas di tanganku dengan syok. Tadinya, mata mereka memancarkan tatapan lapar bak pemburu menunggu mangsa masuk perangkap. Aku mengangkat gelas amber itu sejajar mata, menggoyangkannya perlahan, cairannya menabrak dinding kaca, turun perlahan ke dasar. Aku tahu apa isinya. Obat bius dosis tinggi cukup untuk membuat wanita sehat tak sadarkan diri dalam hitungan menit. Rencana Bima sangat menjijikkan. Ia ingin menjadikanku jaminan utang, melempar tubuhku pada preman ini demi keamanannya sendiri. Aku menatap Bima, suami yang dulu kucintai, kini menjelma iblis berwujud manusia. Ia duduk mencengkeram ujung bajunya, tak berani menatapku, meski senyumnya sempat menyeringai kemenangan. Ia pikir aku sudah terpojok, domba yang pasrah masuk ke kandang macan. Aku menarik napas, mengumpulkan seluruh rasa jijik dan marah di tangan kananku. "Bayur." Cairan panas itu kulempar telak ke wajah Togar. Pria pelontos itu tak sempat bereaksi, matanya langsung pedih terbakar, cairan meresap ke hidung dan mulutnya. Ia melolong, memegangi wajahnya, lalu mundur terhuyung-huyung, jatuh ke sofa. "Perempuan jalang, kau membutakanku," teriak Togar dengan suara serak. Bima melompat bangun bagai pegas, wajah pucat pasih. Ia tak menyangka aku berani menyerang duluan di sarang musuh. Ia menerjang dan mengangkat tangannya. "Nabila, kau sudah gila. Kau berani menyiram wajah Bang Togar? Mau mati kau?" Aku tak bergeming. Tepat saat tangannya mengayun, aku lebih cepat selangkah. Aku memutar tubuh, memusatkan kekuatan di tanganku,
dan menampar keras pipi kirinya. Plak! Suara tamparan itu menggema tajam di ruang tertutup. Bima kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di karpet. Ia memegangi pipinya, menatapku dengan syok yang luar biasa. Tamparan ini kulakukan mewakili ibumu untuk mengajarimu. Laki-laki pengecut yang melacurkan istrinya demi bayar utang bahkan lebih rendah dari binatang. Aku menggeram, suaraku sedingin pisau. Bima merangkak bangun, alkohol dan amarah membutakan akal sehatnya. Ia mengaum seperti binatang terluka, matanya merah padam. Kau berani menamparku. Hari ini kubuat kau mati di sini. Bang Togar, panggil anak buahmu, habisi dia. Togar sudah berhasil mengelap sebagian alkohol dari wajahnya, meski matanya masih merah berair. Ia menarik pisau lipat dari pinggangnya, bilahnya terbuka dengan bunyi klik pelan mengancam. Ia maju dengan aura membunuh. Perempuan sialan, bosan hidup ya kau. Akan kucacah wajah cantikmu ini biar tak bisa sombong lagi. Aku mundur selangkah, namun punggungku tetap tegak. Aku tahu waktunya sudah tiba. Tak perlu meladeni sampah-sampah ini lagi. Tepat saat Togar hendak menerjang, pintu VIP ditendang hingga jebol. Kekuatan tendangannya mencabut pintu kayu tebal itu dari engselnya, membentur dinding dengan suara memekakkan telinga. Pak Haris melangkah masuk, diikuti 6 pengawal elit bersetelan hitam. Mereka bergerak secepat hantu, seketika mengamankan seluruh sudut ruangan. 2 pengawal raksasa menyergap, 1 memelintir tangan Bima ke belakang, 1 lagi menempelkan stun gun di leher Togar. Jatuhkan pisaunya, atau kau mau hangus kesetrum. Turut perintah, gertak sang pengawal. Togar membeku. Ia orang jalanan, ia tahu aturan dunia gelap. Melihat seragam dan postur tim ini, ia tahu mereka bukan preman sewaan murah, melainkan tim keamanan profesional terlatih. Perlahan ia membiarkan pisaunya jatuh. Aku berjalan mengambil foto mendiang ibuku yang ada di meja kaca. Untunglah foto itu sudah dilaminating, jadi tak rusak terkena percikan alkohol. Aku mengelapnya perlahan lalu memasukkannya ke tas. Setelah selesai, aku berbalik menatap kedua pria yang kini sudah dilumpuhkan. Bima dipaksa berlutut, wajahnya menekan karpet kotor. Togar masih mematung, matanya liar mencari jalan keluar. Siapa kalian? Tahu aku siapa berani main tangan. Ini wilayah kekuasaan Togar Beriwok di Mangga Besar. Gertak Togar mencoba mengumpulkan sisa wibawanya. Aku tersenyum, maju mendekati Togar. Cahaya LED ruangan memantul di bros kecil di kerah jas yang kupakai. Bros berbentuk bunga teratai abstrak yang diukir halus dari platina, dengan berlian biru di tengahnya. Coba kau lihat ini baik-baik, baru bicara, kataku sambil menunjuk bros itu. Togar menyipitkan mata bengkaknya. Saat matanya menangkap simbol teratai berlian biru itu, raut wajahnya seketika berubah. Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran deras dari keningnya. Ruang VIP 303 hening mencekam, hanya terdengar napas berat Togar. Ia menatap lekat simbol di dadaku seperti terhipnotis. Mata sang preman, jalanan terbelalak ngeri, dihinggapi ketakutan yang mutlak. Togar menelan ludah dengan susah payah. Ia sangat mengenal lambang itu 10 tahun lalu. Saat ia masih kroco rendahan yang dikejar musuh sampai ke pelabuhan, seorang pria di dalam Rolls Royce bersimbol teratai ini menyelamatkan nyawanya dan memberinya kesempatan memulai hidup baru. Pria itu adalah Presiden Direktur Grup Wijaya, ayah kandungku. Ingatan akan penolongnya dan kekuasaan absolut keluarga Wijaya membekas di otaknya bagai mimpi buruk penuh rasa hormat. Simbol teratai berlian biru ini unik dan eksklusif. Hanya dipakai oleh anggota inti keluarga sang presiden direktur. Seketika, kaki Togar lemas. Tanpa perlu dipaksa, ia jatuh berlutut di lantai. Kepalanya yang botak tertunduk, dahinya menempel persis di ujung sepatu hak tinggiku. Nona muda. Mata saya buta. Saya tak tahu Nona adalah orang dari keluarga Wijaya. Ampuni nyawa saya, Nona muda. Suara Togar bergetar. Bima, yang wajahnya masih ditekan ke karpet, terbelalak melihat adegan itu. Ia tak paham, kenapa bos preman Mangga Besar yang tak kenal takut seperti Togar tiba-tiba sujud menyembah padaku. Istri kampungnya yang selama ini ia hina? Bang Togar, abang ngapain? Dia cuma akuntan kere. Abang ngapain takut? Bangun, hajar dia. Aum Bima masih memprovokasi. Mendengar ocehan Bima,
Togar seolah menemukan sasaran pelampiasan rasa takut dan marahnya. Ia mendongak, beralih menatap Bima dengan mata memerah. Ia melompat, mengayunkan tangan menampar wajah Bima bertubi-tubi. Plak, plak, plak. Bangsat kau. Kau mau membunuhku? Kau menipuku untuk menyerang putri dari grup Wijaya. Katamu dia gadis kampung yatim piatu miskin, kubunuh kau. Togar memaki sambil terus memukul. Pukulan keras itu membuat wajah Bima bengkak, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Bima pusing 7 keliling, tak kuat berteriak, hanya mengerut menahan sakit. Aku bersedekap, menatap adegan anjing, menggigit anjing di hadapanku dengan dingin. Pak Haris memberi isyarat, 2 pengawal melerai, menarik Togar dan mengembalikannya ke posisi berlutut di depanku. Cukup. Suaraku memecah keheningan. Togar cepat-cepat bersujud. Iya Nona muda. Nona benar, saya salah. Ini semua ulah si keparat Bima. Dia bilang utang 15 miliar tak bisa bayar. Jadi istrinya buat jaminan. Saya bersumpah belum menyentuh sehelai rambut pun dari Nona. Tolong ampuni nyawa saya yang hina ini. Aku menunduk menatap Togar, mataku tak beriak. Kau tahu apa yang paling dibenci ayahku? Togar menggigil. Iya. Bapak Presiden Direktur sangat membenci pengkhianatan dan penindasan terhadap perempuan. Benar, aku mengangguk. Hari ini kau sudah melanggar keduanya. Bersekongkol dengan pengkhianat untuk mencelakaiku. Tapi, mengingat janjimu di masa lalu untuk tak mengganggu proyek-proyek Grup Wijaya, kuberikan satu kesempatan menebus dosa. Togar kegirangan bagai mendapat durian runtuh, bersujud berkali-kali. Nona titahkan saja, disuruh masuk lautan api pun, saya siap. Aku menunjuk Bima yang mengerang di karpet, lalu menunjuk meja yang penuh dengan botol minuman keras mahal seperti Chivas dan Hennessy. Dia sangat suka minum, apalagi suka mencampur obat bius ke dalam minuman untuk dijebakkan pada orang lain. Aku orang yang adil. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Aku menoleh ke Pak Haris. Pak, panggil pelayan minta tambah 10 botol minuman paling keras dan berkadar alkohol paling tinggi di tempat ini. Lalu aku menatap Togar. Tugasmu adalah menemani mantan suamiku ini menikmati ke-10 botol itu di sini. Jangan sampai tumpah setetes pun. Cekoki dia sampai dia paham bagaimana rasanya dipaksa minum. Togar langsung mengerti maksudku. Ia berdiri tegap menepuk dadanya. Nona muda, tenang saja. Urusan ini serahkan pada saya akan melayani si Bima ini dengan sangat istimewa. Bima mendengar itu langsung memberontak, wajahnya pucat tanpa darah. 10 botol alkohol keras. Kalau habis diminum semua, lambungnya bisa pecah dan mati karena keracunan alkohol. Ia berusaha mendongak. Nabila, ampun, jangan begitu, aku bisa mati. Ampuni aku sadar aku salah. Aku tak sudi meliriknya lagi. Aku berbalik berjalan menuju pintu. Pak Haris, kita pulang. Di sini terlalu berisik. Baik Nona. Aku melangkah pergi, meninggalkan erangan Bima dan teriakan Togar yang mulai melaksanakan perintahku. Aku duduk di dalam Rolls Royce yang melaju mulus melintasi jalanan Jakarta yang bermandikan cahaya malam. Namun pikiranku masih tertinggal pada adegan terakhir di ruang 303. Meski sudah pergi, aku tahu apa yang terjadi di sana. Aku tak merasa puas. Hanya ada ruang kosong yang dingin di hati. Hukuman ini memang harus terjadi, namun ini juga menjadi akhir menyakitkan dari sepotong cinta yang dulu sangat kujaga. Di dalam ruangan karaoke, Togar melaksanakan perintahku tanpa sisa. Ia paham ini satu-satunya cara menyelamatkan nyawanya dan statusnya di dunia malam Jakarta. Menantang Grup Wijaya sama dengan menandatangani surat kematiannya sendiri. Bima dipegangi erat oleh 2 anak buah Togar, dipaksa duduk tegak di sofa. Di hadapannya, 10 botol alkohol keras berjejer. Tutupnya sudah dibuka, bau alkohol menyengat. Ayo saudaraku, minum biar tenggorokanmu hangat, seringai Togar. Ia mengambil botol pertama, menjambak rambut Bima ditarik ke belakang, lalu mencekokkan mulut botol langsung ke bibirnya. Uhuk. Bima tersedak. Alkohol membanjiri tenggorokan dan hidungnya, membuatnya batuk hebat. Tapi Togar tak berhenti. Ia memencet kedua pipi Bima, memaksanya menelan. Cairan pedas itu membakar lambungnya layaknya api. Botol demi botol, mata Bima mulai sayu. Ia muntah parah ke lantai,
Cairan lambungnya bercampur alkohol, baunya sangat menjijikan. Jangan buang-buang minuman mahal, tawa Togar meremehkan. Nona muda bilang tak boleh ada yang tumpah. Anak buah Togar kembali menegakkan Bima, lanjut mencekoki botol kedua, ketiga. Bima meronta, tapi tenaganya melawan preman kelas kakap ini tak ada artinya. Ia menangis, air mata campur alkohol membasahi kemejanya. Nabila, ampun, aku salah. Rintih Bima di ambang ketidaksadaran. Tak ada yang dengar, tak ada yang peduli. Botol kelima, Bima sudah lemas seperti daun pisang layu. Tubuhnya kejang, matanya berbalik, mulutnya berbusa. Lambungnya sudah overload. Togar berhenti. Ia tahu jika diteruskan, Bima akan mati di tempat dan ada mayat berarti masalah besar. Lagi pula, Nona Nabila tidak memerintahkan pembunuhan. Hanya hukuman agar dia ingat seumur hidup. Cukup. Biarkan dia muntah, lalu telepon ambulans, perintah Togar. Anak buahnya melepas Bima. Ia jatuh ke lantai, pingsan total. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, 1 jam kemudian, raungan siren ambulans membelah malam. Bima didorong masuk ke IGD dalam kondisi kritis, keracunan alkohol akut dan pendarahan lambung. Dokter dan perawat berlarian, monitor berbunyi tit, tiada henti. Dokter jaga menggeleng heran melihat kadar alkohol dalam darahnya, lalu memerintahkan cuci lambung darurat. Selang dimasukkan ke kerongkongan Bima, menyedot racun yang dipaksa ditelannya tadi. Di lorong rumah sakit, tak ada satupun kerabat. Ibu Tari dan Hana kedinginan di kos kumuh, tak bisa dihubungi karena ponsel habis baterai. Laras sudah kabur entah kemana. Tinggal Bima berbaring sendirian di garis batas hidup dan mati, menebus harga dari keserakahan dan kelicikannya. Keesokan paginya, ketika sinar mentari menerobos jendela ruang rawat, Bima sadar. Kepalanya serasa mau pecah, tenggorokannya terbakar, perut melilit kencang. Ia melihat langit-langit putih, mencium bau obat. Ia masih hidup, namun ia tahu hidupnya kelak akan jauh lebih buruk dari kematian. Ia sudah menyinggung preman mafia dan grup Wijaya sekaligus. Harta, tahta, keluarga, dan kesehatannya telah lenyap. Berbaring di ranjang, air matanya menetes membasahi bantal. Bukan tangis penyesalan, melainkan ratapan ketidakberdayaan dan ketakutan menyambut masa depan yang gelap gulita. Pukul 8 pagi, Senin, di kantor pusat grup Wijaya. Suasana di lantai 60, ruang rapat Dewan Direksi, tegang dan sakral. Hari ini aku resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Direktur Eksekutif. Pemegang kuasa penuh menggantikan ayahku yang sedang berobat ke luar negeri. Aku melangkah masuk, suara sepatu haku berderap konstan di lantai piringan marmer. Aku mengenakan setelan blazer putih yang dijahit sempurna, rambut disanggul rapi. Auraku penuh kuasa dan dingin. Tak ada lagi bayangan menantu penurut, kini aku adalah nyonya besi, Iron Lady, di dunia bisnis. Seluruh 15 anggota Dewan Direksi dan para direktur divisi berdiri membungkuk saat aku masuk. Aku duduk di kursi utama, menatap tajam wajah-wajah veteran bisnis di depanku. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian, suaraku tenang tapi berwibawa. Setelah mendengar kilas laporan, aku mengetuk jari pelan ke meja, mengisyaratkan agenda utamanya. Hari ini saya punya keputusan penting terkait sterilisasi ekosistem bisnis perusahaan dan mitra kita. Sekretarisku segera membagikan dokumen. Ini adalah perintah blacklist boykot, larangan, total untuk perusahaan konstruksi Bima Pratama dan atas nama pribadi Bima Pratama, umum Kulantang. Direksi membalik halaman, suara kertas terdengar. Dokumen itu berisi kejahatan Bima, penipuan tender, pencurian material, penggelapan pajak, dan pelanggaran etika paling berat. Mulai detik ini, Grup Wijaya memutus semua kerja sama dengan perusahaan Pratama. Tidak hanya itu, segera buat edaran ke asosiasi kontraktor dan seluruh bank mitra. Pihak manapun yang memberi pinjaman, menyuplai bahan, atau bekerja sama dengan Bima Pratama akan dianggap melawan kepentingan Grup Wijaya. Kita akan putus hubungan dengan mereka hari itu juga. Ini adalah pembunuhan karier massal di industri konstruksi. Bayang-bayang Grup Wijaya menguasai segalanya. Satu kata kami adalah hukum. Masuk dalam daftar hitam kami berarti tak ada lagi jalan hidup baginya.
Tak ada yang berani menjual pasir padanya, tak ada yang berani meminjamkannya uang, tak ada yang berani memberi tender. Seorang direktur senior angkat suara ragu, "Nona wakil direktur, bukankah ini terlalu ekstrem? Bagaimanapun, juga dia adalah mantan suami Anda." Aku menatap matanya tajam hingga ia tertunduk. Dalam bisnis, tidak ada tempat untuk sentimen pribadi. Bima Pratama bukan sekadar mengkhianatiku, dia juga memalsukan kualitas konstruksi bangunan, membahayakan nyawa penghuni apartemen. Jika kita lindungi, reputasi grup Wijaya akan hancur. Saya sedang mengamputasi tumor ganas, bukan balas dendam. Ruangan hening. Tak ada yang berani mendebat. Mereka paham, wanita di depan mereka ini bukan putri manja, melainkan pemimpin tegas yang bisa kejam bila perlu. Saya setuju dengan keputusan Ibu Wadirut, seorang direktur angkat tangan. Saya juga setuju. Satu persatu tangan terangkat, perintah blacklist disahkan secara aklamasi. Di saat bersamaan, di RSCM, Bima yang baru siuman menerima telepon dari mantan asistennya. "Halo," suara Bima lemah. "Pak Bima, celaka Pak. Grup Wijaya baru saja mengumumkan blacklist seluruh industri untuk perusahaan kita. Supplier menelpon membatalkan semua order, pemilik gedung meminta ruang kantor dikosongkan. Karyawan semua mengundurkan diri, Pak. Kita benar-benar sudah habis." Ponsel Bima terlepas dan jatuh ke ranjang. Ia menatap kosong ke langit-langit. Ia tahu apa arti diboikot total. Artinya namanya dihapus dari peta bisnis Jakarta. Nama Bima Pratama kelak hanya akan jadi noda kotor yang dijauhi. Ia memejamkan mata, air matanya tumpah. Karier yang ia bangun mati-matian yang sebenarnya atas bantuanku kini runtuh tak tersisa. Sementara Bima terkapar di rumah sakit, di kos-kosan kumuh bantaran Kali Ciliwung, sebuah rencana kotor lain sedang disusun. Laras kembali lagi. Bukan karena masih cinta, tapi karena sugar daddy barunya mencampakkannya ke jalanan setelah menguras habis uang yang ia curi dari brankas kecil di villa. Tak punya tujuan, ia kembali ke gubuk ini, membawa dendam membara padaku. Ia menyalahkanku atas segala nestapanya. Laras melihat Ibu Tari yang duduk lemas makan Indomie dingin dan Hana yang berbaring main HP mengeluh diboikot teman-teman sosialitanya. Ibu mau harta ibu kembali tidak?" Laras duduk berbisik. Ibu Tari menoleh. Ada kilat harapan di matanya yang pudar. "Bagaimana caranya? Dia kaya dan berkuasa, kita bisa apa?" Laras menyeringai licik. "Kita tak punya uang, tapi kita punya mulut. Ibu lupa kekuatan sosial media. Warga plus 62 sekarang. Asal kita pura-pura jadi korban tertindas dan cerita yang sedih-sedih, netizen pasti membela. Netizen Indonesia itu gampang iba pada orang miskin dan benci orang kaya sombong. Maksudmu? Live streaming?" Tebak Ibu Tari. Laras mengangguk yakin. "Kita viralkan si Nabila. Kita bongkar aibnya, bilang dia menantu kurang ajar, mentang-mentang kaya menindas ibu mertua, selingkuh dengan preman lalu mengusir suaminya. Ibu akting menangis yang kencang, makin menyedihkan, makin bagus." Ibu Tari termakan bujukannya. Dia memang suka berakting dan sangat mendendamiku. Rencana ini menggaruk gatalnya dengan pas. Bagus, akan kubuat dia hancur sehancur-hancurnya. Biar se-Indonesia tahu wajah asli siluman itu. Mereka bertiga pun bersiap untuk operasi mencuci nama ini. Laras jadi sutradara. Ia memaksa Ibu Tari pakai daster bolong paling jelek, mendandani wajahnya pakai bedak gelap agar terlihat cekung kurang gizi. Kamar yang sempit dibuat lebih berantakan dan kotor lagi agar terlihat miris. Hana bertugas memegang HP dan membacakan komentar agar ibunya bisa merespons. Malam itu, di jam prime time, akun TikTok dan Instagram Hana menyala live. Judul clickbait, "Fakta mengejutkan Presiden Direktur Grup Wijaya, menantu durhaka user ibu mertua ke jalanan." Begitu mulai live, Ibu Tari langsung menangis terseduh-seduh sambil memeluk dengkul di atas tikar lusuh. "Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, tolong kami, saya sengsara sekali. Menantu saya, Nabila Wijaya, Presiden Direktur perusahaan besar itu, dia jahat sekali." Ibu Tari terisak, suaranya gemetar. 3 tahun dia jadi menantu, saya sayangi seperti anak sendiri. Tapi, dia selingkuh sama mafia. Terus memfitnah anak saya. Mentang-mentang banyak uang,
Dia bayar preman mukulin saya dan anak saya, ngusir kami ke jalanan pas hujan badai malam-malam. Laras yang duduk di sebelahnya pura-pura jadi tetangga yang kasihan, ikut menambahi bumbu. Iya benar guys, saya tetangganya. Kasihan banget lihat si ibu. Sudah tua bangka, terpaksa tinggal di gubuk ini. Makan mie instan sisa. Lah menantunya naik mobil mewah, tinggal di villa Pondok Indah. Sepeser pun tak ngasih ke mertuanya. Netizen Indonesia langsung barbar. Mereka yang tak tahu fakta sebenarnya, hanya melihat nenek tua sengsara di gubuk kumuh, langsung menyerang kolom komentar dengan cacian untukku. Gila, orang kaya jahat banget. Boikot grup Wijaya. Menantu zaman now pada kurang ajar, ibu mertua udah tua digituin. Viewers meroket tajam dari ratusan, jadi ribuan, hingga puluhan ribu orang yang menonton siaran langsung. Merasa sukses, tangisan Ibu Tari makin menjadi-jadi. Ia mengarang lebih banyak cerita bohong tentang bagaimana aku menyiksanya secara fisik. Di kantorku, Sekretaris Larasati berlari panik membawakan iPad yang memutar live Ibu Tari. Bu Nabila, mereka menjelekkan ibu di medsos. Publik sangat marah, saham kita mulai turun sedikit. Perlu kita report dan take down live ini? Aku menatap Ibu Tari yang sedang bersandiwara di layar. Wajahku tanpa ekspresi. Aku menyeruput teh, lalu tersenyum dingin. Tidak usah diturunkan. Biarkan saja mereka akting sampai puas. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya. Aku membuka laci, mengambil harddisk eksternal untuk konferensi pers besok pagi. Sudah waktunya mengeluarkan bukti yang tak bisa dibantah. Kita lihat saja, antara omong kosong nenek penipu dan bukti kuat dari kita, netizen akan percaya siapa. Biarkan Ibu Tari dan Laras senang malam ini. Karena besok saat matahari terbit, fakta akan terbongkar dan itu akan menjadi akhir dari sisa harga diri keluarga mereka. Pagi hari di hari Selasa, langit Jakarta cerah tak berawan. Di auditorium utama Grup Wijaya, ratusan jurnalis dari media cetak, online, dan televisi sudah berkumpul. Setelah siaran live Ibu Tari semalam, nama Nabila Wijaya dan Grup Wijaya bertengger di trending topik, dipenuhi ribuan cacian. Aku berjalan ke atas mimbar mengenakan setelan jas biru dongker, wajahku sangat tenang. Di bawah kilat lampu flash kamera yang menyilaukan dan bisik-bisik soal menantu durhaka, aku mengambil remote dan menekan tombol. Layar LED raksasa di belakangku menyala. Rekan-rekan media sekalian, suaraku bergema kuat di auditorium. Tadi malam, keluarga Ibu Tari melakukan live stream soal kesengsaraan mereka. Saya menghargai hak berpendapat, tapi saya juga berhak menampilkan fakta berupa data dan bukti. Aku menekan tombol. Di layar muncul laporan rekening mutasi bank milikku selama 3 tahun. Angka-angka berwarna merah dilingkari. Selama 3 tahun menikah, saya diam-diam menyuntikkan dana total 35 miliar rupiah dari kantong pribadi saya ke rekening perusahaan Pratama demi menyelamatkan proyeknya dari kebangkrutan. Ini bukti transfernya, berstempel resmi dari bank. Ibu Tari bilang saya gila harta. Coba tanya, ada tidak orang gila harta yang merogoh kocek puluhan miliar untuk menghidupi perusahaan suaminya? Auditorium langsung ramai, jurnalis ternganga. Awak media yang sedang live streaming acara ini buru-buru mengubah judul liputan mereka. Itu belum seberapa. Aku memutar file audio. Suara Ibu Tari terdengar sangat jernih, tanpa keraguan. Pak Ustadz, dukun, tolong carikan cara supaya Nabila mau tanda tangan asuransi jiwa yang ahli warisnya atas namaku dan Bima. Kalau dia mati, aku dan Bima bisa hidup mewah selamanya. Suara sang dukun merespons dengan trik-trik kotor membahayakan nyawa yang membuat bulu kuduk semua hadirin merinding. Nenek yang semalam tampak menyedihkan itu, suaranya sangat berbisa di rekaman ini. Terakhir, serangan mematikan. Aku memutar klip dashcam mobil Mercedes yang dulu dipakai Bima. Di dalam mobil, Bima dan Laras sedang berpelukan, tertawa merencanakan korupsi proyek apartemen Mawar Merah demi membiayai Laras. Bima bahkan dengan jelas berucap, tunggu sampai aku peras habis modal keluarganya, nanti aku akan usir jalang mulut besar itu biar aku bisa nikah sama kamu. Anda lihat sendiri, kataku menatap tajam ke kamera. Saya selama ini diam demi menjaga wibawa pernikahan, tapi kesabaran saya malah dijadikan alat untuk memfitnah. Seluruh bukti ini sudah diserahkan ke Bareskrim Polri. Seketika,
Opini publik di media sosial berputar 180 derajat. Netizen yang semalam memakiku berbalik menyerang akun Hana dan Laras. Jumlah views live Ibu Tari anjlok, digantikan ribuan komentar kemarahan netizen yang merasa tertipu. Tamparan keras dari kebenaran itu benar-benar meruntuhkan keluarga Bima. Kamar kos di Jatinegara itu kini dikepung massa yang penasaran, netizen, dan para debt collector subkontraktor. Bima yang baru keluar rumah sakit dengan wajah tirus, sembunyi ketakutan di sudut kamar tak berani keluar. Ibu Tari kena stroke ringan, terbaring tak bisa bergerak, mulutnya meracau memaki Laras yang idenya jadi bumerang. Laras kini tak punya apa-apa lagi. Laras duduk mengangkat kaki di kursi, melirik Bima dengan licik. Mas Bima mau mati di sini? Polisi bentar lagi pasti datang jemput buat kasus apartemen Mawar Merah. Mau uang buat kabur ke Malaysia gak? Rayunya penuh godaan. Bima mendongak dengan mata merahnya. Uang dari mana? Rekening diblokir, rumah disita, nyawa aja gak tahu bisa selamat apa enggak. Laras menunduk dan berbisik ke telinga Bima. Lupa ya, kamu masih pegang blueprint teknologi beton penguat serat optik yang dulu kamu ambil dari ruang kerja Nabila? Itu teknologi inti Grup Wijaya. Pak Hartono dari Grup Nusantara sangat menginginkannya. Kalau kamu jual ke dia siap bayar tunai 7 miliar rupiah dan bantu kamu nyebrang perbatasan Malaysia malam ini juga. Bima tertegun. Ia tahu betul itu adalah hak kekayaan intelektual tak ternilai hasil riset Nabila bertahun-tahun. Jika dijual ke kompetitor, itu sama dengan menusuk Nabila dari belakang dan menghancurkan bisnisnya. Namun, di tengah keputusasaan, egoisme Bima menang. Pikirnya, kalau dia tak bisa hidup tenang di Indonesia, Nabila juga harus hancur. Oke, kontak Pak Hartono. Minta dia bawa uang tunainya. Kita transaksi besok malam. Bima tak tahu bahwa seluruh rencananya sudah ada dalam genggamanku. Teknologi beton itu sudah kupatenkan secara internasional sejak aku kuliah di luar negeri. Dan yang paling penting, aku sudah lama tahu dia mencuri draft blueprint yang belum selesai dan cacat desain. Sepanjang hari itu, Bima dan Laras sembunyi-sembunyi mengepak barang. Bima berpesan pada Ibu Tari dan Hana untuk diam di kos, nanti kalau sudah sampai Malaysia baru akan ia kirimi uang. Ibu Tari menangis memegangi kaki Bima, tapi Bima menepisnya dengan dingin. Di matanya saat ini hanya ada kebebasan dan uang 7 miliar. Ia bukan lagi suami atau anak yang baik, tapi penjahat yang gelap mata karena terdesak. Titik transaksi disepakati oleh Pak Hartono di sebuah kafe berkonsep garden yang sepi, jauh di dalam perumahan elit Kemang, Jakarta Selatan. Banyak pepohonan dan jalan berliku. Sangat cocok untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu. Bima dan Laras tiba 10 menit lebih awal. Bima mendekap koper kulit berisi dokumen dan hard disk. Matanya liar mengawasi. Laras memakai kacamata hitam besar. Tak lama, seorang pria paruh baya bertubuh tambun, mengenakan jas rapi, masuk. Itu Pak Hartono. Di belakangnya, 2 pria membawa koper berat. Mana uangnya? Tanya Bima langsung, suaranya gemetar gugup. Pak Hartono memberi isyarat, anak buahnya membuka koper. Tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah baru yang tersusun rapi membuat mata Bima berbinar. Mana dokumennya? Balas Pak Hartono. Bima mendorong kopernya ke arah Pak Hartono. Tepat saat jari Pak Hartono menyentuh koper itu, dari balik semak-semak dan pintu masuk, puluhan penyidik dari Bareskrim Polri, Divisi Kejahatan Ekonomi, beserta tim pengawal Grup Wijaya menyergap masuk. Angkat tangan. Kami dari kepolisian. Anda ditangkap atas tuduhan pencurian rahasia dagang dan jual beli kekayaan intelektual ilegal. Suara aparat menggema keras. Tubuh Bima dan Laras seketika lemas. Pak Hartono memucat, langsung mengangkat tangan menyerah demi menjaga harga dirinya. Aku melangkah keluar dari belakang komandan polisi, menatap Bima dengan kasihan. Bima Pratama, kau pikir semudah itu mengambil barangku? Paten teknologi itu atas namaku. Kelakuanmu hari ini cukup untuk membuatmu mendekam di penjara paling tidak 20 tahun. Bima mengaum, berniat menerjangku, namun kedua tangannya langsung diborgol oleh polisi. Kau menjebakku. Nabila, kau ini iblis? Aku mengutukmu? Laras mencoba menyelinap keluar dari pintu belakang, tapi dicegat oleh Pak Haris
dan tim pengawal di terminal bus saat hendak melarikan diri keluar kota. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pengkhianatan dan keserakahan mereka akhirnya membawa mereka pada akhir yang pantas didapatkan. Melihat Bima digiring naik ke mobil tahanan polisi di bawah pendaran lampu kafe kuning yang redup, aku menghela napas lega. Satu babak paling kelam dalam hidupku akhirnya resmi tertutup oleh tindak pidana pria yang pernah kusebut suami. Setelah Bima ditangkap, kasusnya menggemparkan publik. Namun, berkat tim pengacara licik yang disewa Laras pakai sisa uang curian sebelumnya, Bima sempat mendapat penangguhan penahanan sebelum vonis dengan alasan gangguan mental akibat keracunan alkohol tempo hari. Ia tak kembali ke kos, melainkan hidup luntang-lantung bagai hantu di jalanan Jakarta. Suatu malam, mendengar kabar bahwa ayahku, Bapak Kusuma Wijaya, hadir di gala dinner pengusaha nasional di Hotel Kempinski, Bima nekat menyelinap masuk, meminjam jas lusuh temannya, ia menyamar jadi pramusaji. Saat lengah, ia menerobos masuk ke ballroom. Di depan para menteri dan pejabat elit, saat ayahku sedang mengobrol, Bima mendadak berlutut. Kepalanya membentur lantai marmer berulang kali hingga berbunyi keras. "Bapak, maafkan saya Pak, tolong bicara dengan Nabila untuk cabut tuntutannya biar saya bisa hidup. Saya ini masih menantu Bapak." Tangis Bima merusak suasana gala. Tamu-tamu VVIP, para pengusaha dan istri-istri mereka berbisik menatap jijik. Ayahku, pria yang tegas dan berwibawa, menatap Bima layaknya melihat lalat. Ia tak marah, hanya mundur selangkah dengan tenang. "Anda salah, saudara." Suara ayahku dalam dan sedih. "Saya hanya punya satu putri, dan dia tidak punya suami sepertimu. Saya memang pengusaha, tapi saya juga seorang ayah. Saya berpihak mutlak pada putri saya. Kalau dia bilang kau tak pantas disebut manusia, maka di mata saya kau tak pernah ada." Tepat saat itu, aku menuruni tangga utama hotel, mengenakan gaun merah menyala dengan kalung berlian yang berkilau di bawah lampu gantung. Aku melangkah anggun, melewatkannya begitu saja bagai melewati tumpukan sampah. "Security, kenapa ada orang tak diundang masuk mengganggu ke sini?" tanyaku pelan. Petugas hotel buru-buru datang, menyeret Bima keluar seperti menyeret anjing liar. Bima melolong memanggil namaku, namun tak ada yang peduli. Ia diseret keluar dan dilempar ke aspal jalan. Tamrin di hadapan banyak orang yang lalu lalang. Penghinaan ini jauh melebihi siksaan fisik atau bui. Ia resmi ditendang keluar dari dunia manusia-manusia terhormat. 1 tahun berlalu secepat kedipan mata. Keributan masa lalu kini mereda, digantikan pencapaian-pencapaian baru grup Wijaya. Setelah kasasi, Bima dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan berbagai pasal berlapis, penipuan, pencurian rahasia dagang, dan korupsi proyek yang membahayakan nyawa. Saat sidang vonis, ia tampak sangat kurus kering, rambutnya memutih di usia yang baru kepala 3. Laras tak luput dari jerat hukum, divonis 12 tahun penjara sebagai kaki tangan. Ibu Tari, setelah mendengar putranya di penjara dan seluruh aset disita, terkena serangan stroke parah. Ia lumpuh separuh badan dan kehilangan kemampuan bicara. Karena Hana, sang adik ipar, sudah lama kabur ke luar negeri bersama pria tak jelas, Ibu Tari dibuang ke panti jompo milik dinas sosial untuk orang terlantar. Setiap hari ia hanya bisa duduk di kursi roda menatap jendela, menggumamkan suara yang tak jelas maknanya. Matanya yang kosong dipenuhi penyesalan yang terlambat. Tak ada lagi jamuan mewah, tak ada emas berlian. Ia menua sendirian diasingkan oleh dunia. Aku berdiri di lantai teratas gedung Menara Astra di SCBD, menatap gemerlap kelap-kelip lampu kota Jakarta dari ketinggian. Angin malam menerpa, menyejukkan bekas-bekas luka di hati. Pak Haris melangkah mendekat dan sedikit membungkuk. "Nona besar, mobil sudah siap untuk mengantar Anda ke malam penganugerahan pengusaha muda terbaik tahun ini." Aku tersenyum, senyum yang sangat damai dan penuh keyakinan. "Ayo, berangkat, Pak Haris. Masih banyak hal indah di masa depan." Aku telah mempelajari pelajaran termahal tentang hati manusia. Kebenaran mungkin bisa dikaburkan, tapi tak akan pernah hilang. Mereka yang hidup dari kebohongan dan keserakahan, pada akhirnya akan hancur oleh perangkap yang mereka gali sendiri. Aku melangkah masuk ke lift, bersiap untuk meraih puncak yang lebih tinggi.
Hatiku kini bersih dari dendam, hanya tersisa semangat untuk membangun Imperium Grup Wijaya agar semakin tak tertandingi. Kebahagiaan sejati bukan pada harta dan tahta, melainkan pada kedamaian jiwa karena hidup di jalan yang benar. Aku melangkah keluar gedung, dengan kepala tegak berjalan menuju sorotan lampu panggung yang menanti namaku. Kisah gadis menantu miskin telah berakhir, namun perjalanan panjang Nabila Wijaya sang presiden direktur baru saja dimulai. Halo, para pendengar sekalian, ada kalanya rasa sakit tak perlu diteriakkan, hanya butuh untuk dipahami. Terima kasih telah dengan sabar mengikuti cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita selanjutnya, di mana setiap nasib membawa pelajaran hidup yang berharga. Sampai jumpa.